Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dalam materi IPA kelas 9. Ini merupakan bagian kedua untuk materi bab 8 tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan ciri sifat fisika, yang kedua menjelaskan ciri sifat kimia. Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Sifat fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Contohnya kayu menjadi meja. Nah, sifat zatnya tetap kayu, jadi dia tidak membentuk zat baru. Cirinya yang pertama memiliki kerapatan atau densitas atau massa jenis ya. Nah, kerapatan merupakan massa zat dalam satuan volume tertentu. Jadi, untuk menghitung massa jenis atau kerapatan suatu zat, maka rumusnya itu massa dibagi volume zat tersebut. Satuannya dalam kilogram per meter kubik atau gram per mililiter. Yang kedua, kekerasan. Kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Kekerasan diukur dengan skala Mohs menggunakan alat yang disebut sklerometer. Nah, untuk alatnya kalian bisa cek di internet tentang gambar sklerometer. Yang ketiga, elastisitas. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan. Contohnya karet ya, karena karet itu merupakan benda atau zat yang memang memiliki elastisitas tinggi. Ketika kita tarik atau dorong, maka karet akan kembali ke bentuk awal. Nah, begitu juga dengan zat-zat yang lain, ketika dia mampu untuk kembali ke bentuk awal, maka itu menandakan bahwa benda atau zat tersebut memiliki elastisitas yang tinggi. Sebaliknya, jika elastisitasnya rendah, maka benda tersebut ketika ditarik atau didorong tidak akan mampu mengembalikan ke bentuk awal. Yang keempat, daya hantar. Daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Nah, berdasarkan sifat ini, benda dapat dibedakan menjadi konduktor, isolator, dan semikonduktor. Untuk bahan konduktor, konduktor itu merupakan bahan yang terbuat dari zat yang mampu menghantarkan listrik atau elektron dengan mudah. Misalnya di sini contohnya besi, tembaga, emas. Nah, sementara untuk isolator ini sebaliknya. Jadi dia memiliki kemampuan rendah dalam menghantarkan elektron maupun panas ya. Ini contoh bendanya plastik dan kayu. Nah, kalau bahan semikonduktor, bahan ini justru dia jika memiliki suhu rendah, maka sifatnya akan menjadi isolator, tetapi jika suhu bendanya tinggi, maka dia akan memiliki sifat konduktor. Contohnya di sini ada germanium. Yang kelima, kemagnetan. Kemagnetan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet disebut dengan sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan dibedakan menjadi 3, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet digolongkan pada kelompok ferromagnetik. Misalnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Jadi benda-benda ini dapat ditarik dengan kuat oleh magnet.
Lalu benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet ini digolongkan ke dalam benda paramagnetik. Contohnya magnesium, molibdenum. Kemudian untuk yang tidak ditarik atau tidak dapat ditarik oleh magnet, ini termasuk diamagnetik. Ya, contohnya perak, emas, tembaga, dan bismut. Yang keenam, ciri fisikanya yaitu viskositas atau memiliki kekentalan. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida atau zat cair maupun gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas suatu fluida, maka semakin sulit suatu fluida mengalir dan semakin sulit untuk bergerak di dalam fluida tersebut. Yang ketujuh, titik didih. Titik didih adalah suhu saat zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Nah, misalkan air itu titik didihnya 100 derajat Celcius, maka pada suhu 100 derajat Celcius, air itu akan menguap. Yang kedelapan, titik beku. Titik beku merupakan suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkan. Contohnya air menjadi es. Yang kesembilan, titik leleh. Titik leleh adalah suhu pada tekanan tertentu saat zat padat mulai berubah menjadi cair. Kemudian yang kedua, sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Nah, kalau tadi pada sifat fisika itu tidak membentuk zat baru, maka pada sifat kimia ini memiliki kemampuan untuk membentuk zat baru. Dia memiliki ciri yang pertama, kestabilan. Kestabilan adalah kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiahnya atau ketika terkena udara, panas, cahaya, tekanan, kondisi alami lain, atau akibat adanya reaksi alami yang dapat terjadi pada zat tersebut. Jadi, salah satu ciri dari sifat kimia adalah kestabilan. Yang kedua, kereaktifan. Reaktivitas merupakan ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Jadi perubahan kimia atau sifat kimia ini reaktif ya, atau dia itu ketika bereaksi dengan zat yang lain dia mudah. Yang ketiga, korosivitas. Nah, untuk korosivitas ini merupakan mudah atau tidaknya benda atau suatu zat korosif. Korosif ini mengalami perkaratan atau berkarat ketika dia itu terkena zat yang lain. Misalnya besi, ketika dia terkena hujan dan lain sebagainya, dia akan mudah berkarat. Nah, itu contoh dari sifat kimia, mudah berkarat atau memiliki korosivitas. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.